Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dalam ruang Astrid Belajar, media belajar siswa SMK dengan materi fisika kimia dengan pembahasan atau pokok materi perubahan wujud zat dan perpindahan kalor. Adapun tujuan di pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami tentang perubahan wujud suatu zat. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang asas Planck. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami tentang perpindahan kalor. Yang pertama, perubahan wujud suatu zat. Ada 3 jenis wujud zat yang kalian sudah kenal ya dari SMP. Yang pertama adalah wujud zat padat, kemudian ada cair dan gas. Di mana ada pengertian yang pertama tentang kalor laten. Kalor laten merupakan kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud zat tersebut menjadi wujud yang lain pada suhu dan tekanan. Di sini maksudnya adanya pemberian panas atau kalor sehingga wujud zat satu atau misalnya cair berubah menjadi padat atau gas. Kalor yang digunakan untuk merubah wujud suatu zat bermassa M seluruhnya menjadi wujud yang lain sebagai berikut. Jadi kita bisa menghitung panas atau kalor yang dibutuhkan pada saat merubah atau wujud zat itu berubah menjadi wujud yang lain. Rumusnya adalah I sama dengan M kali L, di mana I adalah kalor, satuannya kalori atau joule, M adalah massa, gram atau kilogram, dan L kalor laten, satuannya kalori per gram atau joule per kilogram. Kemudian ada beberapa istilah dalam perubahan wujud suatu zat. Yang pertama adalah kalor lebur, merupakan kalor laten pada perubahan wujud padat menjadi cair pada titik leburnya. Kemudian kalor beku adalah kalor laten pada perubahan wujud zat menjadi padat pada titik bekunya. Selanjutnya ada kalor didih, merupakan kalor laten pada perubahan wujud cair menjadi uap pada titik didihnya. Ini bisa dijelaskan pada diagram perubahan wujud zat atau wujud zat air atau H2O dari fase padat, cair, dan gas. Kita bisa melihat di sini perubahan wujud zat. Di sini ada diagram yang garis horizontal atau X ini sebagai kalor, kemudian yang tegak ini sebagai suhu dengan satuan Celcius. Pada saat wujud zat padat berbentuk es ini, maka suhunya di bawah 0 derajat. Kemudian diberikan suatu kalor atau panas sehingga akan menaik, dia akan berubah menjadi cair atau mencair. Kemudian dengan pertambahan panas ini mencair terus. Pada titik cairnya akan masuk ke titik didih, suhu air meningkat sehingga air ini menjadi uap. Kemudian dengan suhu yang dinaikkan, maka air ini akan menguap dan seterusnya. Ini adalah perubahan wujud zat. Intinya, jika kalor atau panas yang diberikan melebihi titik bekunya, titik cairnya, titik uapnya, maka dia akan berubah wujud. Yang kedua tentang asas Planck, di mana
Jika dua macam zat pada tekanan yang sama, suhunya berbeda, jika dicampurkan, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat yang bersuhu lebih rendah akan menyerap kalor. Lah, ini bunyi dari azas Planck. Kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Jadi manakala kalor yang diserap berarti sama dengan kalor yang dilepas, kesannya sama. Selanjutnya kita yang ketiga, perpindahan kalor. Dalam perpindahan kalor ini ada 3 macam. Yang pertama adalah perpindahan kalor konduksi. Pengertiannya adalah perpindahan panas yang terjadi tidak disertai dengan perpindahan partikel zat, di mana rumusnya adalah H sama dengan K kali A kali delta T per L. Dengan H ini adalah kalor yang merambat tiap satuan waktu, K koefisien konduksi panas bahan, A luas penampang, L panjang benda, delta T perbedaan suhu antara ujung-ujung pada perubahan suhu. Kemudian yang kedua adalah perpindahan kalor konveksi. Pengertiannya, perpindahan panas yang terjadi disertai dengan perpindahan partikel zat. Rumusnya H sama dengan H kecil kali A kali delta T, dengan H kalor yang merambat setiap satuan waktu, H kecil koefisien konveksi panas bahan, A luas penampang, delta T perbedaan suhu antara ujung-ujung AP. Jadi yang membedakan adalah koefisiennya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Adalah perpindahan panas tanpa melalui medium atau zat. Aplikasinya adalah gelombang elektromagnetik dengan energi panas tersebut dipancarkan dengan kecepatan yang sama dengan gelombang-gelombang elektromagnetik lain di ruang hampa udara. Jadi, kalian nantinya bisa menyebutkan contoh dari perubahan kalor secara produksi, kemudian secara konveksi, dan secara radiasi. Kalau produksi, contohnya misalnya kita akan memasak atau penggorengan. Lah, jika kita menggunakan penggorengan yang berbentuk atau berbahan besi, maka lama-lama penggorengan itu akan panas. Nah, ini adalah proses perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian kalau konveksi ini perpindahan panas yang disertai dengan partikel zat. Misalnya kita pada saat membuat teh. Nah, teh itu di situ ada percampuran teh sehingga teh itu menjadi panas dan komponen atau yang masuk ke dalam gelas itu menjadi panas. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Contohnya pada saat kita menjemur pakaian, adanya perpindahan panas dari sinar matahari ke baju kita sehingga cepat kering. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.